Selamat datang kembali di channel Jas Nadine, channel yang menyajikan informasi bermanfaat dan terbaru untuk pemirsa dimanapun. Kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai kartu Indonesia Pintar Kuliah, dan untuk aksesnya bisa dibuka di kipkuliah.kemdikbud.go.id. Nah, untuk yang pertama, apakah KIP Kuliah gratis? Jawabannya, KIP Kuliah memberikan pembiayaan sebagai berikut. Yang pertama, pendaftaran KIP Kuliah tidak dikenakan biaya. Yang kedua, bebas biaya pendidikan yang dibayarkan kepada perguruan tinggi. Dan yang ketiga, subsidi biaya hidup sebesar 700.000 per bulan yang disesuaikan dengan pertimbangan biaya hidup di masing-masing wilayah. Jika ada pihak yang memungut biaya pada calon pendaftar atau penerima KIP Kuliah di luar ketentuan tersebut bisa melakukan pelaporan ke Helpdesk KIP Kuliah. Kemudian apa saja sih syarat pendaftaran KIP Kuliah? Untuk yang pertama, penerima KIP Kuliah adalah siswa SMA atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Yang kedua, memiliki potensi akademik yang baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Yang ketiga, lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS pada prodi dengan akreditasi A atau B, dengan dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C. Nah, keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan program bantuan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Keluarga Sejahtera dalam hal mahasiswa belum memiliki Kartu Indonesia Pintar atau orang tua atau wali mahasiswa belum memiliki Kartu Keluarga Sejahtera dapat diberikan bantuan biaya pendidikan setelah memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan. Dan selanjutnya untuk jadwal pendaftaran KIP Kuliah. Jadwal kegiatan KIP Kuliah tahun ini dapat dilihat pada laman berikut kipkuliah.kemdikbud.go.id. Perlu kami sampaikan bahwa jadwal ini dapat berubah sewaktu-waktu dan jika terdapat perubahan akan diumumkan melalui laman ini. Kemudian kapankah pengumuman penerima KIP Kuliah? KIP Kuliah adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang lulus seleksi masuk perguruan tinggi, sehingga pengumumannya adalah setelah Anda mendaftar ulang sebagai mahasiswa di perguruan tinggi terkait. Setelah mendaftar ulang, Anda akan diverifikasi kelayakan sebagai penerima KIP Kuliah. Di dalam proses daftar ulang, semua pendaftar KIP Kuliah yang sudah mendaftar sesuai prosedur dibebaskan dari biaya daftar ulang dan biaya pendidikan lainnya. Jika mendaftar KIP Kuliah dan ternyata setelah diverifikasi saya tidak layak, apa yang akan terjadi? KIP Kuliah ditunjukkan secara eksklusif hanya untuk yang tidak mampu secara ekonomi. Siswa yang secara akademik unggul tapi mampu secara ekonomi tidak diperkenankan mendaftar. Dalam hal Anda mendaftar KIP Kuliah dan ternyata tidak layak menerima karena ternyata mampu secara ekonomi, ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, jika dianggap kelalaian ringan atau tidak disengaja, tidak akan ditetapkan sebagai penerima KIP Kuliah namun dianggap sebagai mahasiswa reguler. Yang kedua, jika dianggap melakukan pengisian data yang tidak benar secara sengaja dan atau pemberian bukti pendukung yang tidak sah, cara mendapatkannya dapat dibatalkan statusnya dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Status kelayakan juga bisa berdasarkan laporan dari masyarakat. Misalkan ada laporan penerima KIP Kuliah yang orang tuanya tiap tahun pergi umroh. Dalam hal tersebut kami akan berkoordinasi dengan perguruan tinggi terkait untuk melakukan verifikasi ulang.
Selanjutnya, apakah mahasiswa aktif boleh mendaftar? Di sini disebutkan saat ini KIP kuliah dikhususkan untuk calon mahasiswa atau lulusan SMA sederajat tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Untuk mahasiswa di PTN atau PTS di bawah Kemdikbud telah disediakan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan peningkatan potensi akademik PPA melalui bagian kemahasiswaan masing-masing perguruan tinggi. Dan pertanyaan selanjutnya, saya alumni SMA atau sederajat, apakah boleh mendaftar ke kuliah? Peserta KIP kuliah saat ini adalah lulusan SMA sederajat tahun 2020, 2019, atau 2018 yang belum menjadi mahasiswa. Jadi tentu boleh ya kalau sudah lulus SMA maksimal 2 tahun sebelumnya. Dan apakah penerima KIP kuliah bisa pindah prodi atau daftar KIP kuliah lagi? Penerima KIP kuliah tidak diperkenankan mendaftar KIP kuliah kembali di tahun selanjutnya. Baik di perguruan tinggi yang sama atau lain, hal yang sama untuk pindah program studi, penerima KIP kuliah tidak diperkenankan untuk pindah program studi. Kemudian, saya penerima KIP kuliah, apakah boleh mendaftar beasiswa selain KIP kuliah? Di sini dijelaskan mahasiswa penerima KIP kuliah dapat mengajukan beasiswa lainnya asalkan sumber dana beasiswa berbeda dengan KIP kuliah APBN, kecuali jika ada ketentuan lain di kontrak beasiswa selain KIP kuliah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saya penerima KIP kuliah, apakah boleh menikah? Pada prinsipnya hal menikah tidak diatur oleh kami. Namun pada saat menikah, kewajiban pembiayaan Anda tentu sudah beralih ke suami Anda, yang mana kami melihat bisa jadi status Anda sudah tidak termasuk tidak mampu karena ada dukungan pembiayaan dari suami. Dalam hal ternyata ada pemberhentian, tidak ada sanksi khusus yang diatur dalam buku pedoman, kecuali memang jika ada kontrak belajar dengan perguruan tinggi. Perlu juga kami sampaikan bahwa penghentian bantuan hanya diperkenankan untuk mahasiswa yang ternyata terbukti tidak layak. Misal dalam satu kasus ada salah satu penerima yang membeli barang mewah dalam tahun-tahun terakhir ini. Dalam kasus itu akan dikirimkan tim verifikasi untuk memastikan kelayakan penerima yang bersangkutan. Intinya jika Anda layak, jangan khawatir akan dihentikan. Kemudian bagaimana penghentian bantuan sementara karena cuti? Cuti karena sakit atau alasan lain sesuai peraturan perguruan tinggi diperkenankan dan hal ini tidak akan menambah durasi maksimal pemberian bantuan. Penerima KIP kuliah dengan status cuti dapat ditetapkan dengan ketentuan biaya yang disalurkan hanya biaya penyelenggaraan pendidikan. Apakah bisa mengubah pilihan jalur seleksi di laman pendaftaran KIP kuliah? Jika sudah memilih salah satu jalur seleksi, tentu tidak bisa dibatalkan. Silakan login kembali untuk menambah pilihan jalur seleksi sesuai prosedur dan jadwal pendaftaran. Selanjutnya, bagaimana tahapan penyaluran bantuan KIP kuliah? Yang pertama, PT mengirimkan SK dari pimpinan PT terkait daftar calon penerima KIP disertai data pendukung, pelaporan IPK atau soft copy data penerima dan rekening, cepat atau lambatnya tergantung mekanisme internal perguruan tinggi. Yang kedua, PLPP Kemdikbud melakukan proses SPP SPM kira-kira 1-2 minggu jika data pada tahap 1 lengkap. Yang ketiga, KPPN menerbitkan SP2D maksimal 1 hari kerja dan transfer ke rekening penampungan Satker PLPP Kemdikbud, izin Kementerian Keuangan. Yang keempat, PLPP Kemdikbud memerintahkan bank penyalur untuk melakukan proses transfer 1-2 hari kerja. Yang kelima, bank penyalur melakukan transfer ke rekening penerima mekanisme internal Bank Mandiri.
dari proses 3-5 maksimal 30 hari kalender atau dana harus dikembalikan ke kas negara dari rekening penampungan. Selanjutnya, ganti pilihan seleksi mandiri. Mengenai penggantian pilihan perguruan tinggi dan prodi tidak dimungkinkan kecuali pihak PT yang meminta ke kami. Silakan membuat permohonan ke PT untuk mengkonfirmasi penggantian pilihan seleksi berkorespondensi kepada kami. Selanjutnya, mengapa online menjadi pilihan? Pendaftaran KIP kuliah dilakukan secara online untuk memberikan keleluasaan akses terhadap pendaftaran di seluruh negeri. Dengan memberikan kesempatan pendaftaran ini, diharapkan tidak ada lagi diskriminasi terhadap akses mendaftar program ini. Dengan melakukan pendaftaran online, kadang ada kendala lain yaitu adanya kemungkinan pemalsuan data karena majunya sistem rekayasa gambar secara digital. Untuk yang mengetahui keadaan seperti ini bisa melaporkan ke kanal aduan resmi kami di Helpdesk KIP Kuliah. Bagaimana jika NISN tidak terdaftar? Nah, beberapa kemungkinan yang menyebabkan NISN tidak terdaftar. Yang pertama, siswa tersebut memiliki NPSN yang berbeda dengan sekolah pengusul karena jenjang sekolah masih jenjang SMP, pindah sekolah, tetapi NPSN belum di-upgrade. Yang kedua, siswa tersebut bukan lulusan 2018, 2019, atau 2020. Solusinya adalah melakukan update data ke PDSPK. Kemudian, bagaimana jika email reset password tidak terkirim? Di sini beberapa penyebab email reset kode akses tidak diterima. Yang pertama, masuk folder spam. Mohon cek folder spam. Yang kedua, email tidak terdaftar atau email salah. Yang ketiga, email provider menolak email yang dikirim oleh sistem KIP Kuliah. Yang keempat, folder inbox email penuh. Kosongkan segera inbox Anda. Apabila Anda masih belum menemukan email reset kode akses, mohon kontak Helpdesk KIP Kuliah. Mengapa pertanyaan saya tidak dijawab? Di sini dijawab untuk memaksimalkan layanan, Helpdesk KIP Kuliah tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, pertanyaan yang sama dengan yang terdapat di halaman tanya jawab web bidik misi di https://kipkuliah.kemdikbud.go.id. Yang kedua, pernyataan yang diajukan tidak sesuai dengan etika atau kaidah umum, bersifat memaksa, memaki, sara, dan sebagainya. Kemudian bagaimana prosedur pendaftaran di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS? Di sini prosedur pendaftaran secara mandiri di DTKS dapat merujuk ke laman berikut di pusdatin.kemsos.go.id pendaftaran mandiri DTKS. Dan selanjutnya, saya tidak memiliki KIP atau KKS, apakah saya bisa mendaftar KIP kuliah? Dalam hal siswa belum memiliki KIP atau orang tua atau wali belum memiliki KKS, maka dapat tetap mendaftar untuk mengikuti program KIP kuliah asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali sebesar 4 juta rupiah atau pendapatan kotor gabungan orang tua wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000. Puslabdik Kemdikbud menetapkan penerima KIP kuliah berdasarkan usulan PT setelah siswa melakukan registrasi ulang. Dan di sini pertanyaan selanjutnya, NIK tidak sesuai dengan identitas Anda. Harap pastikan kembali NIK yang Anda tuliskan. Pesan tersebut muncul apabila saat proses pendaftaran NIK yang diinputkan oleh siswa berbeda dengan NIK yang tercatat di Dapodik Kemdikbud. Mohon berkoordinasi dengan operator Dapodik atau EMIS di sekolah masing-masing untuk melakukan perbaikan data tersebut di Dapodik Kemdikbud. Bagi siswa lulusan tahun 2018 dan 2019, silakan
melakukan pengajuan perbaikan di Verva lulusan di alamat pd.data.kemdikbud.go.id. Kemudian di sini saya tidak bisa mengedit nomor KIP dan KKS. Nomor KIP dan KKS di SIM KIP kuliah diperoleh dari Dapodik Kemdikbud. Untuk menjaga validitas data, kedua atribut tersebut kami set disable dan siswa tidak diperkenankan untuk melakukan editing. Nah, ini adalah informasi mengenai beberapa pertanyaan terkait dengan KIP kuliah. Dan untuk informasi lebih lengkap, jika ada pertanyaan bisa langsung menghubungi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk emailnya kip.kuliah@kemdikbud.go.id. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bisa membantu. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share agar informasi ini bisa menjangkau teman-teman yang lain. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See you.